Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 kelas 170 Studi Kebantenan akan menayangkan video dokumentasi tentang Keraton Surosoan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Niken Ananda Kreta dengan NIM 888-2240017. Saya Lintang Nur Lestari dengan NIM 888-2240015. Saya Silviana Zulfauzia dengan NIM 882240033. Saya Sedang Aisyah dengan NIM 888-2240031. Saya Nur Adulandari dengan NIM 888-2240010. Saya Tabita Syifa Putri dengan NIM 888-22418. Saya Nur Aura Nadia dengan NIM 888-2240016. Saya Nadifa Zara Latas dengan NIM 888-22-40022. Selamat menyaksikan! Keraton Surosoan merupakan istana Kesultanan Banten yang dibangun pada abad ke-16, sekitar masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Keraton ini terletak di kawasan Banten Lama, Serang, dan menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, serta penyebaran Islam di Banten pada masa itu. Nama Surosoan berasal dari kata Suro yang berarti keberanian dan Soan yang berarti tempat menghadap raja. Dalam proses pembangunannya, Keraton Surosoan mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan, terutama pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Bentuk bangunannya dipengaruhi arsitektur lokal, Islam, dan Eropa, karena Banten saat itu menjadi pusat perdagangan internasional. Namun, pada tahun 1680-an hingga awal 1800-an, Keraton mengalami kerusakan akibat konflik internal dan serangan Belanda. Saat ini, Keraton Surosoan menjadi situs sejarah dan wisata budaya yang masih dapat dikunjungi di kawasan Banten Lama. Fungsi dari Keraton Surosoan yaitu yang pertama sebagai tempat tinggal para sultan dan kerabatnya, yang kedua sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banten yaitu pusat administrasi dan pengambilan keputusan kerajaan, yang ketiga sebagai tempat persenjataan dan pertahanan kerajaan untuk melindungi Kesultanan Banten dari serangan musuh. Karena kekuatan pertahanannya itu, Belanda pernah menyebut keraton ini sebagai Fort Diaman. Yang keempat sebagai pusat kegiatan ekonomi perdagangan karena letaknya dekat dengan pelabuhan Karangantus sebagai tempat aktivitas perdagangan internasional. Selain itu, Kesultanan Banten juga dikenal sebagai penghasil lada yang merupakan pusat perdagangan penting di jalur Selat Sunda. Yang kelima sebagai pusat sosial budaya, karena Keraton Surosoan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan adat, pertemuan kerajaan, dan kehidupan sosial masyarakat bangsawan Banten. Hal itu dibuktikan dengan terdapatnya ruangan penerimaan tamu, taman, serta kolam pemandian kerajaan seperti Pancoran Mas dan kolam Roro Denok. Yang keenam sebagai pendukung dalam perkembangan Islam di Kesultanan Banten. Letak geografis pesisir Banten yang strategis menjadikan Keraton Surosoan dirancang sebagai pusat pemerintahan sekaligus juga berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk mengamankan kekayaan dan jalur rempah dari ancaman kolonial. Keraton Surosoan terletak di ujung barat Pulau Jawa, wilayah pesisir Banten yang sangat dekat dengan jalur Selat Sunda. Kondisi ini mengubah Banten menjadi kota pelabuhan transit lada yang sangat sibuk bagi pedagang Asia dan juga Eropa. Keraton Surosoan dibangun di dataran rendah dekat muara Sungai Cibanten. Menurut kajian arkeologi, kondisi topografis ini membuat keraton dilengkapi parit pertahanan dan dinding benteng. Keraton ini terus menjadi pusat diplomasi maritim sampai akhirnya hancur akibat konflik politik kolonial. Kehidupan sosial budaya Keraton Surosoan. Keraton Surosoan menjadi pusat kehidupan sosial masyarakat Kesultanan Banten dengan terdiri dari kerajaan, ulama, pedagang, prajurit, dan rakyat biasa. Letak keraton yang strategis membuat banyak pedagang asing seperti dari negara Arab, Cina, Gujarat, dan Eropa datang sehingga terjadi interaksi dan pertukaran budaya dengan masyarakat lokal. Kehidupan masyarakat Banten dipengaruhi oleh ajaran Islam, seperti tradisi keagamaan dan pendidikan Islam di sekitar keraton. Budaya di lingkungan keraton menunjukkan perpaduan antara budaya lokal, Islam, dan asing yang dapat dilihat pada arsitektur bangunan dan tradisi masyarakat. Nilai sosial yang berkembang di masyarakat yaitu gotong royong, religius, dan juga toleransi. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Keraton Surosoan mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan Kesultanan Banten. Keraton ini menjadi simbol kemakmuran Banten yang saat itu berkembang sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Letaknya yang strategis di kawasan pelabuhan membuat Banten ramai didatangi pedagang dari berbagai negara seperti Arab, India, Tiongkok, hingga Eropa. Di bawah kepemimpinannya, perekonomian Banten berkembang pesat melalui perdagangan lada yang menjadi komoditas utamanya. Sultan juga memperkuat armada laut dan menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai bangsa, yang dimana untuk mempertahankan kedaulatan Banten dari pengaruh VOC Belanda.
Keraton Surosoan bukan hanya menjadi tempat tinggal sultan, tetapi juga sebagai pusat pengambilan keputusan penting dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan kerajaan. Keraton Surosoan mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa sekitar tahun 1651 sampai dengan 1672. Pada masa ini, Keraton Surosoan menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan pertahanan Kesultanan Banten yang sangat maju. Beberapa bentuk kejayaannya antara lain seperti pusat pemerintahan yang kuat, kemajuan perdagangan internasional, kekuatan militer dan pertahanan, perkembangan budaya dan agama Islam, dan yang terakhir itu hubungan diplomatik luas. Namun, kejayaan tersebut mulai runtuh akibat konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, yaitu Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Konflik ini menyebabkan Keraton Surosoan diserang dan mengalami kerusakan besar pada akhir abad ke-17. Keraton Surosoan punya nilai historis yang penting karena dulu menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten dan bukti kejayaan Banten sebagai pusat perdagangan serta penyebaran Islam. Keraton ini juga berkaitan dengan perjuangan melawan penjajahan Belanda sehingga memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Banten dan Indonesia. Pelestarian Keraton Surosoan dilakukan dengan menjaga dan merawat sisa bangunan agar tidak rusak, membersihkan area situs secara rutin, serta melakukan penelitian untuk mengetahui sejarah dan bentuk asli keraton. Pemerintah dan masyarakat juga mengenalkan situs ini melalui wisata sejarah dan edukasi supaya lebih banyak orang mengetahui pentingnya Keraton Surosoan. Selain itu, pengunjung juga diajak untuk ikut menjaga kebersihan dan tidak merusak bangunan agar warisan sejarah Kesultanan Banten tetap terpelihara dan bisa dipelajari oleh generasi mendatang. Desain keraton memadukan unsur Jawa, Islam, dan juga Eropa yang dirancang oleh ahli bangunan Belanda, yaitu Hendrik Lucasdoen Cardiel. Keraton Surosoan memiliki dinding benteng yang dilengkapi dengan bastion atau sudut pertahanan berbentuk intan di setiap sudutnya. Tata ruangnya mengikuti pola Macapat Jawa, yaitu menghadap alun-alun di utara dan bersebelahan dengan Masjid Agung di barat, dengan sistem pertahanan dikelilingi oleh parit dan memiliki gerbang dengan jembatan jungkit. Meskipun kini berupa reruntuhan, beberapa struktur penting yang masih dapat diidentifikasi meliputi sistem pengairan dengan teknologi penyaringan air berlapis dari Danau Tasikardi menggunakan pipa terakota. Juga terdapat kolam pemandian Radenok, yaitu kolam pemandian khusus putri keraton, dan pancuran mas kolam pemandian untuk sultan dan keluarga inti. Serta terdapat sisa pondasi bata dan umpak batu bekas pendopo utama, serta kamar hunian keluarga sultan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.